Perkenalkan, nama saya Basilius Arla Dimas Nanggalih dengan NIM 2153141019 dari Prodi Informatika. Saya Aji Tamajaya dengan NIM 2153141020 dari Prodi Informatika. Di sini kami akan mengerjakan UAS Teologi Moral mengenai seks bebas. Seks bebas merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang biasanya dilakukan oleh kaum muda. Seks bebas terjadi bisa dikarenakan oleh pergaulan kaum muda yang terlalu bebas, kurangnya pendidikan moral dalam keluarga, tidak adanya pembinaan iman sejak dini, kurang pemahaman dan penghayatan mengenai moral seksualitas. Mengenai kasus seks bebas, kami menggunakan pedoman ajaran sosial Gereja Katolik. Yang pertama, menurut Gravisium Educationis artikel 3 dalam Konsili Vatikan II berisi, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anaknya, maka mereka terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak-anaknya yang pertama dan utama. Artinya, orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan dan pembinaan putra-putrinya mengenai nilai kemanusiaan, seksualitas, serta moralitas mengenai nilai religius. Pesan yang dikutip dari Komisi Katekit KWI 2010 yaitu orang muda menghargai martabat manusia, tahu menghargai diri sendiri dan mengerti pendidikan seksualitas dengan sumber yang tepat, belajar dan bertanya mendengarkan orang lain, mencintai kehidupan, terlebih kehidupannya sendiri. Artinya, orang muda mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri, sadar dan menghargai akan nilai-nilai hidup, bahwa ada konsekuensi untuk setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, termasuk dalam melakukan seks bebas. Terkait dengan hal ini, dalam bacaan Kitab Keluaran bab 20 ayat 14 dan 17, Kitab Ulangan bab 5 ayat 18 dan 21, mengenai 10 perintah Allah, menegaskan tentang moralitas seksual, yaitu melarang perzinahan dan mengidamkan istri tetangga. Perbuatan seks di luar nikah dipandang perbuatan cabul dalam kitab suci. Hal ini dapat dilihat jelas dalam Injil Markus bab 7 ayat 21, Injil Matius bab 15 ayat 19, Injil Sirak bab 42 ayat 10, dan Injil Imamat bab 19 ayat 29. Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio nomor 11 menulis, seksualitas hanya diwujudkan secara sungguh manusiawi bila merupakan suatu unsur integral dalam cinta kasih, yakni bila pria dan wanita saling menyerahkan diri sepenuhnya seumur hidup. Itu sebabnya tidak ada persetubuhan yang benar kalau tidak dilandasi oleh cinta kasih yang total, pemberian diri yang sempurna, yang merujuk pada ikatan perkawinan. Karena itulah penggunaan fungsi seksual mendapat makna sejati dan dibenarkan secara moral hanya dalam perkawinan saja. Mari kita sebagai kaum muda untuk lebih menghargai martabat manusia, dimulai dari menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan kita harus menolak secara tegas dan keras untuk tidak melakukan seks bebas. Kita harus membangun dan menciptakan hubungan yang sehat antara laki-laki dan perempuan, baik saat pranikah maupun setelah menikah.